Bab 1226 tiba-tiba. Suejian dan murid lain dari ras roh darah membubung ke langit. Yang satu ada di tingkat pertama para dewa, dan yang lainnya ada di tingkat kedua para dewa. Hampir benar-benar kuat. Namun, kedua murid ini tidak datang untuk menyelamatkan Wei Wucheng, tetapi bergegas menuju keluarga Huang. Mereka harus bergantung pada dinding batas untuk meninggalkan Kunlun Su dan menggunakan susunan teleportasi ruang angkasa untuk pergi. Apa yang kamu bercanda? Dengan kekuatan seperti Chen Ye, lapisan ketujuh para dewa akan datang. Sepertinya tidak bisa mendapatkannya. Penatua Wei Wucheng telah ditangkap. Jika dia tidak lari sekarang, kapan dia akan menunggu? Apakah aku membiarkanmu pergi? Kembalilah, Chen Ye menggeram, ki dan darahnya berubah menjadi pedang, seolah menembus ruang dan waktu, menembus pedang darah dan lainnya, dan membawanya kembali. Dia melambaikan tangannya lagi, dan jari-jarinya menyerang dengan kilau. Kilau berdarah seperti pedang tajam, menusuk pedang darah dan meridian dan dantian orang lain. Dua jenius dari ras roh darah. Dantian itu langsung dihapuskan, dan kultivasinya dihapuskan. Tidak. Basis kultivasi saya. Keduanya jatuh di depan Han Yun dan yang lainnya, dan artefak abadi di tubuh mereka juga jatuh ke tanah, artefak abadi kelas 4 dan artefak abadi kelas 3. Basis kultivasi yang telah berkultivasi selama lebih dari 20 tahun dihapuskan. Pukulan ini, ditambah dengan cedera fisik, secara langsung menyebabkan mereka pingsan dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Han Yun, Ye Lingtian, tangkap mereka dan siksa mereka. Setelah Chen Ye menjelaskan, dia memandang Wei Wucheng, dan senyum dingin terbentuk di sudut bibirnya, dan berkata, "Orang tua, jika kamu ingin mati, aku tidak bisa memenuhimu. Apakah menurut Anda ini sangat akrab? Kamu mengatakannya sebelumnya, dan sekarang, aku akan mengembalikannya kepadamu. Aku akan membiarkanmu hidup daripada mati." Setelah mengatakan itu, Chen Ye meraih Wei Wucheng, datang ke depan semua orang, mengikat Wei Wucheng kedua tongkat alat spiritual yang bersilangan, mengeluarkan pisau tajam, dan menembus Wei Wucheng satu persatu. Kultivasi Wei Wucheng tinggi, tetapi ranah fisiknya tidak tinggi, tetapi dia berada dalam periode hegemoni. Sebelum alam transformasi astral, darah secara bertahap diwarnai, dan itu sangat memalukan. Marven Ye, aku mohon. Biarkan aku pergi. Aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Wei Wucheng menatap murid-murid dingin Chen Ye, hanya mengingat kata, orang gila, dan terus berteriak, "Aku mohon, mengingat usiaku, aku mohon, beri aku kematian." Maaf, aku iblis, dan aku tidak akan membiarkan siapapun pergi. Jangan coba-coba menghindarinya. Chen Ye menghancurkan dantian Wei Wucheng dengan satu pukulan. Segera, teriakan Wei Wucheng menyebar ke seluruh kota 1000 Jue. Suatu kali, 3000 tahun yang lalu, ada juga teriakan kulit mengelupas dan kram, mengejutkan semua orang di sekitarnya, tetapi protagonis terakhir kali adalah Han Yun, seseorang dari Kunlun Su. Kali ini, Wei Wucheng, anggota dari perlombaan roh darah. Gao Gao pergi ke klan roh darah, dan hari ini, dia juga ditunda oleh Chen Ye. Oke, keren. Hahaha, Chen Ye, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Han Yun tertawa panik, melangkah maju dan berkata, bisakah kamu mengizinkanku untuk memberinya 100 pisau juga? Oke, Chen Ye menyerahkan pisau alat roh kepada Han Yun dan berdiri di samping. Keluarga Han dihancurkan oleh orang ini, aku akan memberimu kesempatan dengan 100 pisau. Oke, Han Yun mengambil pisau dan akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Marven Ye, terima kasih, tanpamu, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Ketika dia melihat Wei Wucheng lagi, dia mengatupkan giginya dan menurunkan pisaunya. Han Yun secara pribadi mengoperasikan pisau itu, menghadap Wei Wucheng Lingqi. Secara umum, Lingqi dibagi menjadi 3 tingkat, 1000 pisau, 2000 pisau, dan 3000 pisau. Chen Ye secara langsung menetapkan Wei Wucheng ke tingkat ketiga, dan dia menggores 3500 pisau. Pada tingkat Wei Wucheng, dia tidak bisa mati jika seluruh tubuhnya diledakkan, selama tulang emasnya masih ada. Yang disebut Lingqi hanyalah rasa sakit, Wei Wucheng tidak bisa mati. Paling-paling, menghabiskan lebih banyak upaya untuk memulihkan tubuh Wei Wucheng, dan kemudian dia akan disiksa dengan kram kulit dan cap senjata. Dibandingkan dengan ini, perlombaan roh darah tidak cukup kejam untuk berurusan dengan Kunlun Su. Han Yun. Han Yun, kamu orang tua. Wei Wucheng diikat ke salib dan ditempatkan di tengah lapangan Qianjue. Orang dewasa klan roh darah tingkat tinggi sekarang telah menjadi tahanan. Tidak, akan lebih tepat untuk mengatakan budak. Dia memelototi Han Yun dengan marah, merasakan daging di tubuhnya dipotong dengan pisau, dan itu sangat menyakitkan. Dia bahkan terus berteriak, Han Yun, jika kamu memiliki benih, bunuh aku. Kamu Ben, kamu membunuhku.
Ah, bunuh aku, skill macam apa yang menyiksaku? Aku tahu begitu. Kunlun Su, yang dia bertekad untuk tidak datang. Saya pikir orang yang bisa menghancurkan Kunlun Su. Tanpa diduga, itu dihancurkan oleh Chen Ye, dan sekarang dia berada di bidang seperti itu, dia tidak dapat bertahan hidup tanpa mati. Meledakkan. Dantiannya dihapuskan oleh Chen Ye, dan meridiannya juga terganggu, jadi dia tidak bisa memobilisasi ki dan darah seluruh tubuh sama sekali. Jiwa meledak. Bahkan lebih tidak mungkin bahwa semua jiwa telah dimusnahkan oleh Chen Ye. Sekarang, bahkan jika Wei Wucheng ingin mati, tidak mungkin dia menjadi orang biasa. Setidaknya dia bisa bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Dia tidak bisa mati bahkan jika dia menggigit lidahnya menjadi berkeping-keping. Hahaha. Kamu terus menelepon, penghinaan masa lalu akan dikembalikan kepadamu hari ini. Chen Ye, terima kasih, Pak Tua Han Yun juga jatuh ke dalam keadaan gila. Dia membungkus pisau dengan ki dan darah, dan menebas daging merah emas Wei Wucheng dengan pisau. Daging dan darah lawan. Tubuh emas mendominasi. Benar-benar kuat. Tuan Aola. Aku juga pergi. Ye Lingtian memberi isyarat kepada Chen Ye dengan tinjunya terlipat, dan berkata, roh darah mempermalukan Kunlun Su kita dan membunuh begitu banyak senior kita. Dia melihat dua klan roh darah lainnya di samping, dan berkata, saya meminta keduanya diikat dan dieksekusi di Lingqi. Jangan khawatir. Chen Ye memandang salah satu dari mereka dengan acuh tak acuh, peringkat kedua ini memasuki alam dewa dan tahu banyak berita tentang klan roh darah. Baginya, perlu untuk memahami roh-roh darah, terutama berita tentang alam memasuki para dewa dan alam para dewa. Dalam hal ini, ketika Ni Baijian dan yang lainnya belum bermain, orang-orang tingkat tinggi tidak akan memperhatikan. Sikap Wei Wucheng tidak cukup untuk melumpuhkan berita, bahkan jika itu tersingkir, itu mungkin berita palsu. Dalam sekejap, Chen Ye meraih pria itu, murid-muridnya yang dingin seperti 9 setan terpencil, dan mata iblis di antara alisnya menghilang dengan acuh tak acuh. Kamu berasal dari sekolah mana? Bagaimana situasi sekolahmu, dan bagaimana pola di sekitarnya? Hahaha, Chen Ye, aku sudah menunggu untuk mati. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu berita ini? Pria berdarah itu menunjukkan senyum tak berdaya. Meskipun Chen Ye memegangnya di tangannya, dia tidak memiliki banyak rasa takut. Bagaimanapun, Dantian dan Meridian dihapuskan. Itu juga percuma. Kamu berkata, saya dapat mengambil hidup Anda di sekitar Anda, memenjarakan Anda di penjara surgawi, menunggu klan roh darah ditenangkan di masa depan, dan menerima klan roh darah sebagai wilayah bawahan Kunlun Su saya dapat membiarkan Anda kembali, dan pulihkan Dantianmu. Narasi hambar Chen Ye tentang semua ini tampaknya hambar, tetapi memberi dampak besar bagi orang-orang di sekitarnya. Chen Ye tahu bahwa Wei Wucheng hanyalah permulaan. Jatuhnya orang-orang ini di Kunlun pasti akan membuat marah kekuatan sebenarnya di belakang mereka. Dia harus siap. Dan dia ingin tahu di mana 100 kekuatan besar terperangkap. Bab 1227. Pupil berwarna darah pria itu menatap Chen Ye dan bertanya, benarkah? Tentu saja dia juga ingin hidup. Hidup berarti menjadi mungkin. Jika tidak, semua tahun kultivasinya akan berubah menjadi ketiadaan. Tentu saja. Kunci kamu, jangan bunuh kamu, dan kamu tidak akan mengancam kami dengan cara apapun. Chen Ye memandang pihak lain dengan merendahkan, matanya sangat acuh tak acuh, dan kekuatan tempur lawan saat ini belum tentu di ranah Daoyuan. Ini baik. Aku berkata padamu. Jeritan Wei Wucheng terdengar di telinga orang itu, dan dia juga tidak menginginkannya. Dia kemudian berkata, kami membawa susunan teleportasi ke kota roh Kunlun Su, di mana ada susunan teleportasi ruang angkasa yang mengarah ke klan roh darah, dan kami berasal dari sekte rendah dari klan roh darah dan milik keluarga Beigong. Keluarga ini adalah salah satu keluarga yang memimpin serangan terhadap Kunlun Su saat itu, dan ada celah bintang dalam keluarga. Alam aperture bintang, alam apa ini? Chen Ye tiba-tiba bertanya, meskipun dia tahu bahwa pasti ada orang-orang dari alam yang lebih tinggi di klan roh darah, dia juga mendengar keberadaan alam bukaan bintang, tetapi dia tidak pernah tahu itu. Ini adalah jenis alam apa? Pria itu berkata, setelah alam yang mulia kaisar adalah alam dewa, alam raja dewa, alam primordial, alam harmoni, alam keberuntungan, alam bukaan bintang, alam penyegelan pintu, dan alam Great Void di atas alam harmoni adalah alam penciptaan di atas adalah alam bukaan bintang. Ada desas-desus bahwa di antara keluarga besar teratas yang mengendalikan klan roh darah, ada orang yang lebih kuat di alam penyegelan gerbang. Adapun alam Taiksu yang legendaris, saya khawatir tidak ada yang tahu apakah ada keberadaan seperti itu. Marven Ye, demi kamu tidak menyiksaku, aku punya saran untukmu. Jangan berpikir tentang menjadi musuh ras roh darah kita.
Kaisar Venerable Realm klan roh darah kami hanyalah keberadaan yang paling sampah, dan bahkan ada pembangkit tenaga listrik yang lebih tak tertandingi di alam dewa, alam raja dewa, alam primordial, alam harmoni, alam penciptaan, alam bukaan bintang dan alam penyegelan gerbang. Anda jika kamu melawan kami, kamu akan mati cepat atau lambat. Matanya menyapu ribuan orang virtual Kunlun, dan berkata sambil tersenyum, cepat atau lambat mereka akan mati. Dalam pertempuran pertama, hanya keluarga Beigong yang menyerangmu, dan keluarga besar lainnya tidak melakukan apa-apa. Jika tidak, itu adalah masalah mengedipkan mata untuk datang ke pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dari Star Aperture Realm sesuka hati dan menghancurkan kalian semua. Klik. Klik. Begitu Chen Ye melangkah, tubuh pria itu langsung retak, dan berkata dengan dingin, aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Dalam 5 tahun, saya tiba dari alam Peiyuan ke alam Daoyuan, dan saya dapat mencapai alam dewa. Bahkan jika itu adalah alam bukaan bintang, bagaimana dengan alam penyegelan pintu, aku akan tiba dalam 10 tahun. Dia menambahkan, berapa banyak sekte seperti Anda di bawah keluarga Beigong? Sekte mana yang paling bertanggung jawab atas Kunlun Su? Sekte Pedang Darah, Sekte Darah Gila, dan Sekte Darah Kekacauan. Pria itu berkata sebentar-sebentar, itu saja tapi saya rasa ini bukan hal yang benar-benar Anda minati. Apa yang ingin Anda ketahui? Chen Ye tercengang, tetapi dia tidak berharap orang ini melihat apapun, dia tidak ingin berbicara omong kosong, meletakkan tangannya di belakang, dan bertanya langsung, dalam perang kuno itu, saya mendengar bahwa ratusan ahli hebat terjebak oleh roh darahmu. Di mana mereka terjebak? Mata pria itu melebar seketika, dan badai melonjak di hatinya. Dia berpikir bahwa ambisi Chen Ye hanya untuk melindungi Kunlun Su, tetapi sekarang tampaknya tujuan utama Chen Ye bukanlah Kunlun Su sama sekali. Itu adalah 100 pembangkit tenaga listrik top yang dipenjara. Orang ini gila. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan tangan dingin mencengkeram lehernya. Saya ingin mendengar kebenaran, Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda berani menipu saya berjanji, kepala Anda akan meninggalkan Anda. Tubuh. Pria itu merasakan niat membunuh sedingin es Chen Ye, ragu-ragu selama beberapa detik, dan berkata, saya tidak memiliki status tinggi dalam klan roh darah, tetapi bukan rahasia lagi bahwa tempat di mana ratusan kekuatan besar dipenjarakan disebut lembah dewa dan iblis. Ada pusat kekuatan teratas dari perlombaan roh darah di lembah iblis, dan bahkan ada formasi yang tidak berani disaingi oleh surga dan Dao. Lembah dewa dan iblis juga dikenal sebagai lembah kematian, karena siapapun yang masuk pasti akan mati. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik dari alam primordial dan alam harmoni masuk, itu akan musnah dalam sekejap mata. Formasi dan paksaan dari pembangkit tenaga listrik di sana adalah mimpi buruk. Semut tidak memenuhi syarat untuk masuk sampah dari pesawat bela diri rendah bahkan kurang memenuhi syarat. Setelah mengatakan itu, pria itu diusir oleh Chen Ye pada saat berikutnya, dan menginstruksikan Ye Lingtian, tahan di penjara tingkat tertinggi, tanpa batas waktu. Tanpa batas. Ditahan tanpa batas waktu, wajah pria itu tiba-tiba menjadi pucat. Apa artinya? Apakah saya akan dipenjara sampai hari ketika umur saya habis? Aku lebih baik mati daripada dikurung begitu lama. Daun. Pria itu masih ingin berbicara, tetapi dia langsung diikat oleh Ye Lingtian dan diserahkan kepada leluhur lama Ye Feng yang datang. Tuan Ola menjelaskan bahwa dia akan dipenjara di penjara tingkat tertinggi, dan dia akan dipenjara selama-lamanya. Oke, Ye Feng mengambil pria itu, melihat bahwa pembangkit tenaga listrik klan roh darah tidak senang, beberapa telinga besar menyapu, dan kemudian membawa pria itu pergi. Adapun klan roh darah lainnya, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Hidup lebih menyakitkan daripada kematian. Bahkan daging dan darah telah menjadi makanan bagi banyak monster. Lembah dewa dan iblis. Sampah dari pesawat bela diri rendah tidak memenuhi syarat untuk masuk. Aku ingin melihat di mana aku bisa menghentikan Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye penuh dengan kebanggaan. Dia mengambil batu hitam dari sakunya. Batu itu memancarkan cahaya yang aneh. Ini adalah bantalan kuburan reinkarnasi. Saat Chen Ye membuka pemakaman reinkarnasi, itu berarti bahwa Chen Ye terikat untuk menginjakkan kaki di klan roh darah, pergi ke lembah dewa dan iblis, dan menyelamatkan 100 orang kuat. Kepergian pikiran spiritual orang-orang ini membuat Chen Ye gemetar berkali-kali. Guru senior. Bagaimana dia bisa tidak tahu berterima kasih ketika mereka membantu diri mereka sendiri berkali-kali? Bagaimana orang-orang ini bisa menderita dalam kesulitan? Tentu saja semua ini terlalu jauh. Jatuhnya pembangkit tenaga roh darah ini pasti akan diperhatikan oleh orang-orang di belakang mereka. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk Chen Ye. Lain kali roh darah datang, saya khawatir itu tidak akan berada di alam dewa. Chen Ye harus mengambil inisiatif. Tapi sebelum klan roh darah, ada satu hal penting lagi yang perlu diselesaikan oleh Chen Ye.
Itulah keberadaan Ji King dan Xiao Ruoxue. Jelas, hilangnya putri kedua seharusnya tidak ada hubungannya dengan perlombaan roh darah. Apakah itu benar-benar diambil oleh kekuatan lain? Apakah Anda benar-benar pergi ke tempat misterius bernama Ling Cheng itu? Chen Ye tidak bisa mempercayai kata-kata sepihak dari keluarga Ye, dia harus merencanakan yang terburuk. Kamu Ling Tian. Phoenix, 100 pertempuran, Chen Ye segera memanggil mereka bertiga dan berkata, pergilah dan kirim perintah untuk mencari keberadaan Ji King dan Xiao Ruoxue, yang berada di Kunlun Su dan Huaxia, jika ada yang berani menyakiti mereka. Tidak peduli apa. Identitas, bunuh atau bunuh. Ambil kultivasi Ji King di tahap awal Kaisar Sunjing. Jika Anda ingin menangkapnya, saya khawatir Anda harus menjadi pembangkit tenaga listrik teratas. Mungkin, Ji King terperangkap di alam rahasia, seperti ketika dia memasuki tempat pemurnian tubuh dan alam rahasia roh darah sebelumnya, dan dunia luar tidak dapat menghubungi. Bab 1228. Ikuti perintahmu, Hall Master. Oke, Tuan Ola. Ketiganya dengan cepat turun, menyebarkan berita ke semua orang di Aula Cahaya, dan memobilisasi sejumlah besar orang untuk menemukan situasi putri kedua. Adapun Wei Wucheng dan satu orang lainnya, mereka masih diikat di lapangan Qianjue dan dieksekusi. Orang-orang dari kota Seribu Jue sudah tahu situasi pembunuhan Chen Ye dari klan roh darah, dan mereka datang untuk memeriksa mereka satu demi satu. Ribuan orang menatap dua orang yang adalah Ling Qi, dan kejutan di hati mereka tak terlukiskan. Apakah ini masih klan roh darah tingkat tinggi? Tidak, itu budak. Di antara mereka, ekspresi yang paling indah adalah nenek moyang keluarga Huang dan kepala kontemporer keluarga Huang. Dalam satu hari, saya berubah dari bersemangat menjadi tersesat, dan kemudian bersemangat dan kemudian kehilangan, dan suasana hati saya bahkan lebih seperti roller coaster. Akhirnya, saya jatuh ke dasar lembah, dan saya bahkan tidak bisa bangun. Orang dewasa dari perlombaan roh darah, tersesat. Dukungan terbesar dari keluarga Huang, pendukung, hilang. Sekarang Dewa Setan Chen Ye tidak berbeda dengan bertanggung jawab atas Kunlun Su, tetapi siapa yang dapat menghentikan kekuatan pertempuran di tahap awal alam dewa? Leluhur. Apa yang harus kita lakukan? Pemilik keluarga Huang tampak pahit, seolah-olah dia telah makan beberapa kilogram pare. Dia berkata dengan acuh tak acuh, roh darah dikalahkan, dan mereka tidak akan bisa datang ke Kunlun Su dalam waktu singkat. Penatua Wei Wucheng dan yang lainnya telah ditunda. Ayo menyerah. Jika kamu tidak menyerah, aku khawatir kamu tidak akan berakhir lebih baik dari Wei Wucheng. Chen Ye ini, aku sudah melihat beberapa petunjuk. Aku baru saja menggunakan kartu truf dan mengeluarkan darah setidaknya 2 kali lebih banyak dari penatua Wei Wucheng. Kecuali kita memiliki beberapa penatua di keluarga Huang yang sebanding dengan Wei Wucheng, mungkin kita masih bisa bertarung. Dan sekarang, bertarung sama dengan mati. Meskipun kita memiliki banyak kaisar, itu tidak berguna. Backingnya hilang. Sendiri. Memang ada banyak kaisar di keluarga Huang. Intinya adalah tidak ada gunanya. Bahkan jika mereka semua membentuk formasi besar, kekuatan mereka masih terlalu jauh dari Chen Ye di puncaknya. Dia bisa bertahan paling lama sehari, dan tidak akan ada tempat untuk lari. Ini. Suara, nenek moyang keluarga Huang tampak seperti sedang memakan anak yang sudah mati. Jangan memilih. Itu bisa melenyapkan seluruh klan. Mengalahkan. Naik dan lakukan sendiri, tanpa tembakan Chen Ye, saya khawatir Ye Wudi dan Ye Feng, ditambah Han Yun, tidak bisa melakukannya sendiri. Semua orang di keluarga Huang patuh. Kumpulkan tim, temui Lord Ye. Patriark keluarga Huang mengeluarkan raungan rendah, dan berbagai alam mulia kaisar mengalir keluar dari segala arah. Segera, lebih dari 100 kaisar yang kuat berkumpul bersama, dipimpin oleh kepala keluarga Huang, datang ke Chen Ye dan yang lainnya, termasuk leluhur keluarga Huang, dan berlutut bersama dan berkata, kepala keluarga Huang, Huang Qianming, bawa keluarga Huang, semuanya menyerah. Semoga Tuan Ye, tunggulah hidupku. Aku akan bersumpah untuk menjaga Kunlun Su sampai mati kali ini, dan aku tidak akan pernah mengkhianatimu lagi. Keluarga Huang, menyerahlah dengan cepat. Chen Ye berbalik dan melirik kerajaan kaisar di depannya. Keluarga Huang pantas untuk mengandalkan klan roh darah, dan mereka memang telah mengembangkan sejumlah besar kerajaan kaisar dalam 3 tahun terakhir. 1000 tahun. Hanya saja mudah untuk berkultivasi pada tahap awal kaisar senior realm. Dalam jangka menengah ke atas, ada kebutuhan mendesak untuk kesempurnaan dan bakat untuk prototipe Dao, sehingga 80% dari kaisar ini berada pada tahap awal kaisar. Kekuatan tempur seperti itu adalah bahwa monster di tanah pemurnian tubuh keluar dari sarang mereka, dan itu cukup untuk berurusan dengan leluhur keluarga Huang. Sebagian besar monster ranah kaisar lainnya berada di tahap tengah, dan mereka memang dapat menekan sejumlah besar ranah kaisar di keluarga Huang.
Selain itu, kulit monster itu tebal dan berdaging, dan ada banyak ki dan darah, jadi sepasang dua tidak akan mudah jatuh ke dalam kerugian. Ada peluang untuk menang, dan peluangnya tidak kecil. Namun, ini adalah kemenangan yang menyedihkan. Keciut. Satu demi satu monster naik ke langit, dan paksaan yang kuat melirik banyak kaisar dari keluarga Huang. Itu adalah monster-monster yang mulia kaisar dan monster klan dari Hall of Light yang ada di sini. Setidaknya 300 kaisar telah datang ke dunia, dan sekarang mereka bersatu dan berubah menjadi manusia. Mereka tertinggal di belakang Chen Ye dan dipimpin oleh para tetua Zhou. Pada saat ini, mereka semua mengepalkan tangan dan membungkuk, "Tuanku, saya akan memimpin para tetua dan pelindung untuk datang ke sini. Apakah Anda perlu membunuh bajingan ini di depan Anda?" Suara itu dingin dan jelas. Selama Chen Ye memberi perintah, perlombaan monster Kaisar Zunjing akan dengan ceroboh mengambil tindakan. Bahkan jika musuh kalah jumlah, selama Raja memerintahkan, kita akan pergi, dan mati dalam pertempuran adalah suatu kehormatan. Saat ini, mata orang-orang di sekitar, lusinan master sekte tingkat menengah, banyak master keluarga besar, semua berkumpul di Chen Ye. Adapun master sekte pemberontak, mereka sudah terhalang oleh paksaan Chen Ye. Pada saat ini, semua orang sedang menunggu pilihan Chen Ye. Membunuh atau bertahan. Wuho! Suara mendesing. Sekelompok orang lain datang, berjalan di udara, orang-orang dari 12 sekte besar. Ada 9 sekte teratas dan 3 sekte menengah. Pemimpinnya adalah Master Sekte Kunlun yang asli, sekarang Master Paviliun Aula Guangming, Paviliun Cabang Kunlun, Paviliun Dao, Paviliun King Luan, Paviliun Pedang Darah, Tuan Sekte Ruo, Paviliun King Tian, Paviliun Sueye Sueki, Menunggu untuk sejumlah besar Master Paviliun, semua kaisar yang kuat. Bahkan ada 18 leluhur dari surga berlapis 8 dari alam senior kaisar. Ini awalnya nenek moyang dari berbagai faksi, dan sekarang mereka telah menjadi tetua tertinggi kuil Guangming. Dari baris pertama hingga ke-18, mereka semua termasuk dalam lingkup pengaruh kuil Guangming. Mereka memimpin lebih dari 300 kaisar siapapun, datang ke sini. Sebelum itu, roh darah datang. Mereka tidak punya waktu untuk membentuk formasi, dan baik Han Yun maupun Chen Ye memerintahkan mereka untuk menyebar dan bersembunyi. Sekarang, dari 6 roh darah, 3 dibunuh oleh Chen Ye dan 3 ditangkap. Pada saat ini, jika Paviliun 12 angin besar tidak datang, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Aku sedang menunggu Master Paviliun dari 12 poin. Temui Master Aula, Master Paviliun Kunlun memimpin 12 Master Paviliun, bangkit dan berlutut di tengah jalan menuju Chen Ye, matanya penuh dengan antusiasme dan kekaguman yang tak tertandingi. Chen Ye. Mulai hari ini identik dengan Kunlun Su. Menyerang alam para dewa dengan alam Daoyuan melawan langit, dan bahkan menghancurkan tetua Wei Wucheng. Dengan semua hal ini, belum lagi generasi muda tidak dapat dibandingkan, bahkan generasi yang lebih tua yang telah selamat dari milenium virtual Kunlun bersama-sama bukanlah lawan Chen Ye. Merupakan berkah abadi bagi Kunlun Su untuk memiliki Tian Jiao yang bertanggung jawab atas Kunlun Su. Kaisar Zunjing dari Paviliun 12 Fen juga sama dengan 300 klan iblis, berlutut bersama. Bagi mereka, Chen Ye, penguasa Hall of Light, adalah orang seperti langit, dan perlu dipuja dan dipuja. Merupakan suatu kehormatan untuk berlutut dan menyembah Chen Ye saat ini. Saya khawatir mereka tidak cukup mumpuni. Tuan Aula. Saya menunggu. Baiwu Danzun dan Lingyi Danzun, memimpin Kaisar Zunjing dan alam Daoyuan di bawah yurisdiksi kota Dangsu, berkumpul. Di dunia yang begitu makmur, eksekusi klan roh darah dan eksekusi keluarga Huang secara alami akan datang sebagai kekuatan untuk mendukung pasokan pil obat. Mereka juga merupakan bagian dari kuil Guangming dan bawahan Chen Ye. Sebelumnya, mereka juga diperintahkan untuk bubar. Sekarang, krisis klan roh darah telah diselesaikan, dan sekarang ribuan kaisar keluarga Huang ada di sini, dan ada ketakutan akan perang, mengapa tidak datang? Kedua Danzun dan Luo Wuya jatuh ke tanah. Lingyi Danzun mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Istana, ada 27 orang kaisar Zunjing dan 170 orang alam Daoyuan di kota Dangsu, semuanya ada di sini. Selama perintah kepala istana, aku akan menunggu untuk menghancurkan keluarga Huang saat ini. Bab 1229. Segera, lebih dari beberapa ratus kaisar kuat di ranah kaisar berteriak serempak, Tuan Istana, selama Tuan Istana memerintahkan, saya akan bersumpah untuk menghancurkan keluarga Huang. Wajah semua orang di keluarga Huang pucat. Menatap semua ini, lebih dari 600 kaisar, semuanya adalah bawahan Chen Ye. Hanya dalam waktu 1 tahun, Chen Ye benar-benar telah menjadi penguasa Kunlun Su. 600 pembangkit tenaga kaisar senior realem ini benar-benar akan dibunuh.
Saya khawatir keluarga Huang adalah 1000 kaisar senior realem, dan mereka akan dibunuh dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, ini hanya sebagian besar kekuatan kerajaan Hall of Light, dan ada yang lain. Ras monster realem senior emperor dan emperor senior realem dari subpavilion utama duduk di kuartet. Jadi hitung mundur. Chen Ye, setidaknya jumlah master realem senior kaisar menakutkan. Dalam sejarah Kunlun Su, saya khawatir tidak ada adegan seperti itu. Sebuah Tianjiao dari lapisan ketujuh alam Dao Yuan, ada lebih dari beberapa ratus pembangkit tenaga kaisar senior realem di bawah komandonya. Konsep macam apa ini? Bahkan orang-orang di kota 1000 penghakiman semuanya terbelalak saat ini. Chen Ye yang legendaris adalah dewa jahat Ye Jitian dan penguasa kuil Guangming, tetapi dia tidak berharap menjadi begitu kuat. Aku menunggu, aku seharusnya tidak mengkhianati Chen Ye. Ya, seharusnya aku tidak menunggu. Itu terlalu kuat, Hall of Light terlalu kuat. Beberapa orang yang ditahan dari sekte kecil melihat semua ini dengan sangat menyesal saat ini. Di mata mereka, Chen Ye adalah seorang penyendiri. Itu karena Chen Ye saja sudah cukup untuk melawan kekuatan apapun, paling banyak dengan beberapa bawahan yang mengepung musuh, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan utama di bawah komando Chen Ye telah mencapai tingkat tirani seperti itu. Ratusan kaisar. Jika formasi digabungkan, keenam roh darah akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Apalagi, ada peluang untuk menang, bukan peluang kecil, tetapi itu adalah kemenangan yang tragis. Tuan Ye. Keluarga Huang saya dengan tulus menyerah. Aku tidak akan berani tidak menghormatimu mulai sekarang. Nenek moyang keluarga Huang berlutut di tanah dengan jujur, dahinya ditutupi dengan tetesan keringat seukuran kacang, dan berkata, saya juga sekelompok kekuatan, dan saya tahu situasi klan roh darah dengan relatif baik, Anda menerima kami dapat melayani Anda. Di masa depan, kamu harus bertarung melawan perlombaan roh darah. Aku bersedia menjadi pion. Bidak. Belum tentu saat itu, pokoknya hiduplah untuk saat ini. Pada saat ini, sudah ada lusinan makhluk dengan level yang sama dengannya, menguncinya, saya khawatir jika dia melawan, senjata abadi tidak dapat digunakan tepat waktu dan akan terbunuh di tempat. Semuanya, bangun. Semua orang di sini, aku mengerti maksudku. Hanya saja Kunlun Su saya terlalu mandul tahun ini. Jika orang-orang ini terbunuh lagi, itu akan menjadi kerugian bagi Kunlun Su. Biarkan mereka membunuh ras roh darah di masa depan. Jika mereka dapat bertahan hidup, mereka akan dapat menghapus dosa-dosa mereka, tetapi jika mereka tidak selamat, mereka akan bersalah. Chen Ye berbalik untuk melihat semua orang di keluarga Huang, dan berkata dengan ekspresi dingin, kamu bisa hidup, menerima segel jiwa, dan menyerahkan senjata peri yang diberikan kepadamu oleh klan roh darah. Saya bersedia. Aku menunggunya. Semua orang di keluarga Huang setuju. Saat berikutnya, patriark dan leluhur keluarga Huang, yang terbungkus dalam banyak kaisar keluarga Huang, membuang artefak abadi mereka. Dalam sekejap, artefak abadi kelas 1 dan artefak abadi kelas 2 terbang keluar dan mendarat di kaki Chen Ye. Chen Ye sedikit terkejut, begitu banyak artefak peri. Tampaknya klan roh darah telah memberimu banyak hadiah tahun ini. Alat abadi ini dapat memungkinkan Han Yun dan yang lainnya untuk menerobos dunia. Tuan Ye. Beberapa artefak abadi ini adalah murid keluarga Huang saya, yang dibawa ke beberapa tempat oleh klan roh darah untuk berpartisipasi dalam pertarungan, dan mereka diberi hadiah. Misalnya, Ye Nantian dari keluarga Ye pergi ke kota biduk dan mendapatkan 1 atau 2 senjata peri. Nenek moyang keluarga Huang berkata dengan jujur, selama bertahun-tahun, beberapa artefak abadi telah dihargai oleh klan roh darah, dan beberapa telah dikumpulkan oleh kami. Sekarang semuanya telah diserahkan, dan saya berharap Hall Master kamu akan mengampuni kami. Chen Ye meminta Ye Lingtian untuk menyingkirkan senjata peri ini. Matanya melirik semua orang di keluarga Huang, dan dia berkata, keluarga Huang dapat ditundukkan, tetapi kepala keluarga, leluhur, dan 2 tetua tertinggi, tidak perlu untuk bertahan hidup. Dalam sekejap, SS menyelimuti lapangan Qianjue. Di hadapannya, selain ratapan Wei Wucheng dan murid-muridnya, sisa kaisar yang mulia alam memandang patriark dan patriark keluarga Huang, serta 2 tetua tertinggi lainnya dari alam mulia surgawi ke-8. Pada saat berikutnya, beberapa sesepuh tertinggi kuil Guangming dimulai. Para tetua dari pavilion 12 poin bergegas keluar. Keciut. Semua orang hanya melihat lusinan cahaya dingin, ki pedang, dan pembunuhan pedang lewat, dan kemudian mereka mendengar suara tubuh yang hancur. 3 kaisar dari keluarga Huang berada di tingkat ke-8, dan seorang patriark dengan kaisar tingkat ke-7 langsung dieksekusi sebelum dia bangkit untuk melawan. Daging telah berubah menjadi daging cincang di seluruh tanah. Wuho! Suara mendesing. Ini sangat tenang.
Kaisar keluarga Huang Zunjing setengah berlutut di tanah, tidak ada yang berani melihat ke atas, dan tidak ada yang berdiri untuk berbicara. Mereka semua tahu bahwa jika mereka melihat ke atas pada saat ini, mereka akan mengikuti jejak leluhur dan tetua mereka. Aula cahaya Chen Ye tidak terkalahkan. Orang yang memimpin keluarga Huang untuk berlindung di perlombaan roh darah hari itu telah melanggar hukum. Mulai hari ini, keluarga Huang akan dihapus, Kaisar Zunjing akan dibubarkan, dan segel jiwa kontrak akan digabungkan ke Aula cahaya. Ekspresi Chen Ye acuh tak acuh, dan dia mengumumkan seperti seorang kaisar, mulai hari ini, 12 pavilion, keluarga Han, keluarga Ye dan beberapa keluarga besar di bawah Istana Guangming semuanya akan digabungkan ke dalam Istana Guangming. Klan iblis dari bumi adalah pavilion saja, pavilion setan. Mulai sekarang, Aula Cahaya telah diubah menjadi Aula Cahaya. Semua orang di Aula Gelap digabungkan ke Aula Cahaya, dan sebuah pavilion terpisah dibuka, pavilion gelap. Sejauh ini, 15 pavilion di bawah Hall of Light telah sepenuhnya berubah menjadi orang-orang di Hall of Light, dan semua sekte dan nama keluarga sebelumnya telah dibatalkan. Mulailah berlatih hari ini, dan bersiaplah untuk bertarung melawan perlombaan roh darah. Suara itu jatuh. Chen Ye memandang semua orang di keluarga Huang, dan kekuatan jiwa meledak, memadatkan segel pedang langit dan bumi, menyegel semua kaisar keluarga Huang di atas tahap awal kerajaan kaisar. Dia berkata, orang-orang dari keluarga Huang bersalah, dan tingkat menengah ke atas telah disegel oleh jiwa penguasa istana ini. Mulai sekarang, siapapun yang memiliki pengkhianatan sekecil apapun akan dieksekusi di tempat. Bang bang bang. Ledakan. Segera, lebih dari 10 orang di alam mulia kaisar keluarga Huang meledak. Ekspresi orang-orang di sekitar terkejut, tetapi Chen Ye berkata dengan tenang, ada orang yang mengkhianati Kunlun Su dan pikiranku, mereka yang memiliki daging dan jiwa, dan daging akan meledak di tempat. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh alam mulia kaisar keluarga Huang menjadi benar-benar sunyi. Sekarang, tidak mungkin menjadi wallflower. Anda dapat meledak di tempat kapan saja, jadi ikuti saja Chen Ye dengan jujur. Pada tahap awal Kaisar Zunjing, bergabunglah ke dalam Pavilion Iblis. The Hundred Battles Pavilion Master of the Demon Pavilion bertanggung jawab atas manajemen, dan pada saat yang sama, Realm Venerable Realm Kaisar keluarga Huang dan klan Iblis bercampur menjadi satu. Siapapun yang menemukan hati yang berbeda dapat langsung dibunuh. Bab 1230. Seperti yang diperintahkan, Hallmaster Penatua Baizan mengepalkan tinjunya dan berlutut. Dia sekarang telah dipromosikan menjadi Master Pavilion Iblis. Adapun Kaisar Iblis King Jian yang asli, sekarang boneka perang Chen Ye tidak memegang posisi apapun. Ini hampir menjadi situasi yang dikenali, dan banyak manusia tingkat tinggi dan klan monster mungkin telah menebak beberapa situasi. Han Yun, Han Suang, Sue Hongtian dan para pemimpin klan dan sekte lainnya juga mengepalkan tangan mereka dan memberi isyarat, ikuti perintah ketua aula, setelah ini Kunlun Su hanya akan memiliki aula cahaya. Semua leluhur dan leluhur telah menyetujui semua ini. Selain itu, dengan dukungan pohon besar, setiap orang adalah orang yang kuat. Jika terjadi kesalahan, semua orang akan membantu, dan mereka akan merawat mereka ketika mereka bertindak. Mereka tidak lagi sendirian atau sebagai keluarga. Ini baik. Ye Lingtian, berapa banyak artefak peri yang kamu panen kali ini? Chen Ye bertanya. Ye Lingtian memerintahkan artefak abadi sesegera mungkin, dan berkata, artefak abadi yang disita oleh kepala istana, keluarga Huang dan klan roh darah, artefak abadi kelas 1 memiliki 92 pegangan, peringkat kedua abadi. Artefak memiliki 35 pegangan, artefak abadi peringkat ketiga memiliki 2 pegangan, artefak abadi kelas 4 memiliki 2 pegangan, dan artefak abadi peringkat kelima memiliki 3 pegangan. Artefak abadi di atas peringkat ketiga hampir semuanya disita oleh roh darah. Terutama Wei Wucheng, yang memiliki senjata peri bergagang 3, ditekan oleh Chen Ye sebelum dia bisa menggunakannya. Ketika Chen Ye hendak berbicara, Ni Baijian di makam reinkarnasi berkata, Chen Ye, menggunakan berbagai tingkat senjata abadi untuk menerobos, kecepatan pelatihan setelah memasuki alam para dewa berbeda. Bagaimana mengatakannya? Chen Ye secara alami menemukan petunjuk ini, seperti Chen Peng dan Luo Pu sebelumnya. Mereka berdua tidak memasuki alam para dewa tanpa senjata abadi kelas 4. Jika tidak, mereka pasti akan menjadi pusat kekuatan alam para dewa berdasarkan kondisi mereka. Ni Baijian berkata perlahan, tingkat senjata peri terutama ditentukan oleh formasi yang digambarkan pada senjata peri dan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Artefak abadi tingkat 1, menggambarkan 3 formasi. Tingkat ini dapat membuat tubuh fisik berubah setelah menembus lapisan ke-9 dari ranah kaisar, dan tubuh fisik setara dengan tingkat kedua dari tubuh emas. Demikian pula, kekuatan serangan terutama didasarkan pada formasi dalam.
Dia berhenti dan berkata perlahan, adapun artefak abadi kelas 2, jelaskan 5 formasi. Setelah digunakan untuk terobosan, itu setara dengan tubuh emas tingkat kedua. Peringkat ketiga adalah 10 kursi, peringkat ketiga dari hegemoni tubuh emas. Meningkatkan peringkat dari ini, semakin kuat ki dan darah setelah tubuh diubah. Demikian pula, setelah mencapai alam para dewa, tujuan utamanya adalah menggunakan kekuatan di dalam untuk memelihara ki dan darah, dengan fokus pada Tao dan tubuh. Semakin tinggi tingkat senjata abadi yang digunakan untuk terobosan, semakin mudah untuk berkultivasi ketika Anda melangkah ke alam dewa. Setelah mendengar kata-kata ini, Chen Ye melihat langit tingkat ke-9 dari ranah kaisar dan mulai berpikir. Sangat disayangkan bahwa pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun yang telah ditekan selama bertahun-tahun ini menggunakan senjata abadi kelas 1, 2, dan 3. Latar belakang mereka tidak buruk. Jika mereka menggunakan senjata abadi tingkat tinggi, kekuatan mereka akan sangat kuat setelah terobosan. Tuan, keberadaan para dewa penempa ada di ranah keluarga Huang, kan? Biarkan dewa penempa mengajariku metode menempa makhluk abadi, aku seharusnya bisa menempa makhluk abadi kelas 7 atau 8, kan? Bisa. Tapi ada batasan dalam hal bahan. Kunlun Su saat ini memiliki sedikit bahan yang bisa membuat artefak peri. Adapun bahan untuk pembuatan artefak Raja Ilahi, itu mungkin telah dijarah oleh ras roh darah. Nibaijian berkata, tempat budidaya Raja Sendan saat itu juga berada di ranah keluarga Huang. Tampaknya berdekatan dengan dewa penempaan. Selama waktu ini, saya mengamati pemakaman reinkarnasi, dan batu nisan Sendan. Raja juga memiliki beberapa reaksi. Bangun. Kamu bangunkan mereka. Metode pengajaran untuk membuat peri. Dimungkinkan bagi seseorang untuk mengajar pil tingkat kaisar yang disempurnakan, atau bahkan pil tingkat hunyuan. Oke, Chen Ye membangunkan dua kekuatan besar ini, tetapi itu dapat sangat meningkatkan kekuatan Kunlun Su dan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba bertanya, Tuan, Ji King dan Xiar Woksue sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Bisakah kamu mengetahui keberadaan mereka? Aku tidak bisa, Nibaijian menghela nafas dan berkata, aku telah keluar dari kesadaran spiritual ini selama beberapa waktu, dan aku telah memberimu kekuatan, jadi kekuatan itu tidak cukup untuk meluncurkan teknik rahasia untuk memindai Kunlun Su. Dan Huaxia Len, tetapi kamu adalah kamu. Kamu dapat meminta Divine Pil Monarch untuk membantumu. Di masa lalu, Raja Sendan pernah memiliki formula ajaib yang disebut pencarian ribuan mil. Tidak peduli seberapa jauh seseorang, selama mereka menggunakan item yang terkontaminasi dengan napas lawan, mereka dapat menggunakan taktik ini untuk bekerja sama dengan esensi darah tingkat tinggi, dan menggunakan kekuatan esensi darah untuk memindai seluruh dunia. Tidak peduli di mana lawan bersembunyi, mereka akan dilacak. Keluarlah. Nibaijian tiba-tiba tersenyum dan berkata, di masa lalu, orang tua, Raja Sendan, menghabiskan ratusan tahun untuk mencari tahu teknik latihan untuk menemukan produk yang dia berutang uang dan tidak akan membayarnya kembali. Guzong menemukan pihak lain, dan kemudian memukuli pihak lain dengan keras. Latihan semacam ini membutuhkan kerjasama dari esensi darah. Kita semua adalah pikiran spiritual, dan kita tidak dapat menggunakannya. Tetapi Anda dapat membiarkan dia menyebarkannya kepada Anda, dan menggunakan darah Anda untuk mendesak mereka keluar. Selama mereka berada di dunia ini, mereka akan ditemukan, tetapi kultivasi Anda tidak terlalu tinggi, dan itu mungkin tidak akurat. Oke, terima kasih guru telah memberitahu saya, Chen Ye akhirnya merasa sedikit lega, selama dia membangunkan Raja Sendan, dia akan dapat menemukan Ji King dan Xiar Woksue. Segera, dia melihat orang-orang di depannya, dan mengulangi situasi setelah terobosan tingkat artefak abadi. Dia berkata, semuanya, aku akan mengambil pedang panjang untuk senjata peri kelas 5. Kamu bisa mendistribusikan senjata peri lainnya sendiri, dan kamu bisa menggunakannya untuk menembus dunia. Tentu saja, aku akan menemukan cara untuk menempa senjata abadi tingkat tinggi, dan tidak akan buruk bagimu untuk membuat terobosan saat itu. Pada saat yang sama, saya juga akan mendapatkan resep pil untuk menyempurnakan pil tingkat kaisar, atau bahkan pil tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, saya membutuhkan dua master pil untuk membantu. Kedua dan Zun mengangguk secara alami. Tuan Aola. Saya menggunakan senjata peri kelas 4 nenek moyang Kunlun menghela nafas dan berkata, saya telah tinggal di alam ini selama 2300 tahun, dan saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi tepat pada saat ini untuk menerobos, roh darah akan datang lagi, aku juga membantu. Oke, Chen Ye melemparkan senjata peri kelas 4 ke leluhur. Tuan Aola. Orang tua itu juga ingin membuat terobosan, jadi senjata abadi kelas 3 akan berhasil, Frost berkata perlahan, dia adalah penatua tertinggi Pavilion Dao, dan dia telah tinggal di surga tingkat 9 Kaisar Senior. Alam selama lebih dari 2000 tahun. Pedang kesepian,
Penatua tertinggi Paviliun King Tian juga berkata, saya juga menerobos, peringkat ketiga akan berhasil. Kami orang tua tidak bisa menunggu begitu lama. Senjata abadi yang ditempa nanti akan diberikan kepada junior itu. Mari kita gunakan dulu. Setidaknya saat klan roh darah kembali, kita akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Chen Ye melemparkan dua senjata peri kelas 3. Dia memandang Sui Hongtian, penatua tertinggi Paviliun Sui Ye, dia sedikit ragu untuk berbicara, dan bertanya, apakah kamu akan menerobos? Sui Hongtian mengangguk dan menghela nafas, saya telah berada di dunia ini terlalu lama, dan saya ingin membuat terobosan. Wah! Senjata peri kelas 5 dilempar.